Ya, tema kita menarik, perintah Tuhan dan adat Yahudi. Saya ulangi, perintah Tuhan dan adat Yahudi. Saudara, sebelum kita bahas tentang adat Yahudi, mari kita melihat lebih dulu. Jadi, sejak firman Tuhan disampaikan, dari mulai penulisan kitab Kejadian sampai hari ini. Nah, saudara, sebelum kita mengetahui tentang adat Yahudi, yang kita tahu jelas selama Tuhan Yesus mengajar di dunia, maka musuh utama Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi. Itu musuh utamanya. Nah, tapi sebelum adat Yahudi, ini yang kita perlu tahu. Puji Tuhan, saudara kita dari München, dari Frankfurt, sudah gabung. Ya, sebelum ada orang Yahudi sekalipun, sejak firman Tuhan dinyatakan kepada manusia, si setan itu sudah tidak suka. Saya ulangi lagi. Sebelum ada orang Yahudi, maka kita tahu setan pun sudah tidak suka. Buktinya, ketika Adam dan Hawa sudah menikmati hidup persekutuannya dengan Bapa Yahweh yang sangat mesra, yang sangat indah di Taman Eden. Saudara lihat, si setan itu datang menggunakan kalimat atau kata-kata. Maka itu mari kita lihat di Kejadian pasal 3. Ya. Jadi itu firman Tuhan, perintah Tuhan itu sudah dimusuhi jauh sebelum ada orang Yahudi di dunia. Nah, sejak peristiwa Taman Eden, Kejadian pasal 3, saya baca mulai ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Nah, ini musuh perintah Tuhan yang pertama ditulis. Ya, perhatikan ini. Ayat 1 pasal 3. Mengerikan sekali. Saya baca lagi Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Nah, perhatikan, ular itu berkata. Saya ganti untuk memperjelas pelajaran kita. Ular itu berfirman. Sama ya, berkata dan berfirman. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa sejak awal memang si setan, si kunyuk itu sudah tidak suka dengan perintah Tuhan. Firman Tuhan sudah tidak disukai oleh penguasa-penguasa dunia ini. Sejak Kejadian 3 ini. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, yang dihadapi orang-orang Yahudi yang adat istiadatnya sangat ketat. Sangat ketat. Dan itu semua buatan manusia. Oke ya, nanti kita akan ke sana. Nah, ini yang iblis buat terhadap perintah Tuhan. Sangat tidak suka.
Maka itu saya ganti ular itu berfirman kepada perempuan itu. Dan pakai firman Tuhan lagi. Ini kurang ajarnya si kunyuk itu. Tentulah Tuhan berfirman. Nah, rohani enggak? Tentulah Tuhan berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara, di dalam tata bahasa, di bahasa apa saja, saya lupa istilah bahasa Indonesianya ya. Sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan yang sebetulnya negatif tapi dijadikan positif, atau yang sebetulnya positif dijadikan negatif, maka ada akhiran bukan. Nah, dalam semua bahasa di dunia ada kalimat ini. Saya lupa istilah namanya apa ya dalam tata bahasa. Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya harap saudara mengerti ya kalimat ini. Nah, sebelum kita bicara tentang adat istiadat Yahudi, mari kita belajar. Si kunyuk itu sejak peristiwa Taman Eden, ketika manusia baru 2 orang di bumi, ternyata setan sudah membuat bingung, ragu-ragu. Atau dalam tata bahasa ada kata ambigu, kalimat ambigu. Nah, padahal jelas yang Bapa sampaikan kepada Adam dan Hawa adalah semua buah dari semua tanaman di taman ini boleh kau makan. Hanya satu yang tidak. Masih ingat ya? Tapi firman setan membalik. Tentulah ya Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia berkata kepada perempuan itu. Nah, izinkan saya mengatakan, mengganti kata. Dia berfirman kepada perempuan itu. Nah, ini terjemahnya lebih enak dibaca. Apakah Tuhan benar berfirman? Oh, ulangi. Apakah Tuhan benar-benar berfirman? Kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini. Nah, mulai meragukan. Saya akan baca. Terima kasih Ivan. Ya, ini suara kita Ivan Sarundaya memberikan yang ILT. Saya baca. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Saudara, dari 3 terjemahan ini, terjemahan baru, AYT dan ILT, maka kita menemukan. Nah, ini kuncinya. Perintah Tuhan dan adat Yahudi itu tujuannya supaya manusia jadi ragu-ragu, jadi bimbang terhadap kebenaran. Maka itu saya baca ya yang AYT. Dia berkata kepada perempuan itu, apakah Tuhan benar-benar berfirman
kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini. Kan jadi bingung. Lalu ELT berkata, dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman ini? Saya baca BIS. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Yahweh Tuhan. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, apakah Tuhan benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Terima kasih Bapak. Saudara, dengan peristiwa Taman Eden ini, cara iblis merusak iman orang benar. Saya ulangi, dengan kita mempelajari peristiwa Taman Eden ini, maka kita menemukan fakta. Cara iblis satu-satunya, bukan dua, bukan tiga cara. Satu-satunya cara iblis merusak iman kita, itu dengan membuat kita ragu-ragu ketika setan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membalik kebenaran itu. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Dan celakanya, maaf saya berkata, celakanya sampai hari ini, saya ulangi, sampai hari ini, iblis berhasil, maafkan saya, memakai hamba-hamba Tuhan tertentu. Khotbahnya tetap pakai Alkitab, tetap. Tetapi ketika mengajar, pelan-pelan roh jahat itu menyelewengkan pengajaran itu. Sehingga orang-orang yang belum betul-betul mengenal Tuhan jadi terpengaruh, dengan mudah sekali bergeser dari iman itu. Saudara, inilah fakta. Jadi tolong dicatat, untuk mempengaruhi pendirian iman kita, si kunyuk itu tidak pakai buku lain, tapi tetap pakai firman Tuhan, tapi diputar menjadi pertanyaan. Kan jelas-jelas. Oke, kok baru nge? Ya, saya mau baca komen ini. Ya, kok baru nge? Coba ya. Kok baru nge ya? Tuhan bilang semua pohon boleh kau makan. Tapi ular bilang semua pohon tidak boleh dimakan, bukan? Nah, manusia jadi bingung. Apalagi kalau kekristenan kita masih anak-anak. Maka itu jahat ketika setan merusak, menipu anak-anak. Kasih ingat ya, sampai Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kita yang dewasa ini menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik diberi batu, dikalungi batu kilangan yang beratnya paling ringan 15 kilo, buang ke laut. Wih, sepandai-pandainya perenang, ya, saya ulangi, sepandai-pandainya perenang, oh tenggelam juga. Betul ya saudara? Memang itu. Saya baca lagi terjemahan FAYH. Ular adalah binatang yang paling cerdik di antara semua makhluk di darat yang dijadikan Yahweh Tuhan. Maka datanglah ular itu kepada perempuan itu dan berkata, benarkah Tuhan melarang engkau memakan buah-buahan di taman ini?
tidak satu pun boleh kau makan. Nah, ini terjemahan FIA. Saudara, sebelum tadi mulai Zoom ini, salah seorang anak saya memberitahu, salah seorang teman baiknya terpengaruh dengan satu pengajaran yang pakai Alkitab, tetapi mulai menambahkan kanonisasi, ya, perbandingan-perbandingan sejarah semuanya. Kelihatannya simple. Oh, tapi itu berbahaya sekali. Maka itu harus hati-hati dengan penyelewengan ini yang halus. Saudara, tidak sedikit ada anak-anak Tuhan tertipu oleh beberapa hamba Tuhan yang punya karunia nubuat, punya karunia ini. Sampai suruh serahkan hartanya, jual rumahnya. Ada. Dan betul-betul itu nyata. Sampai semua kita heran. Kenapa bisa begitu mudah terpengaruh? Nah, maka itu hari ini dengan membaca dari beberapa terjemahan tentang Kejadian 3 ayat 1. Hati-hati. Sejak awal firman disampaikan, si kunyuk itu coba-coba menyelewengkan dengan firman Tuhan juga, tapi diputar. Wih, ngeri sekali. Puji Tuhan, kita mendapat ini. Ada komen, ya, apalagi hukum Tuhan itu fleksibel. Betul, kita pernah belajar ya. Itu digunakan si kunyuk untuk membujuk manusia. Tuhan, tolong kami tambahkan hikmat-Mu. Saudara, ini yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Nah, supaya kita tidak tersesat, gampang terpengaruh, cuma ada satu cara untuk menguji, untuk mengetes. Enggak dua cara, enggak tiga cara. Cuma satu cara kita bisa menguji, mengetes kebenaran itu. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Belum an? Oke, saya akan baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu. Nah, ini dia, kepalsuan. Saya ulangi ayat 14, Efesus 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi mulai dari sini, cara ini untuk menguji, untuk ngetes, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus. Kebenaran di dalam kasih. Dan kita tahu kasih itu adalah Bapa sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan itu kasih. Kebenaran di dalam kasih. Bukan kebenaran di dalam uang. Bukan. Bukan kebenaran di dalam buku ini, buku itu, sejarah ini, sejarah itu. Bukan kebenaran adat ini, adat itu.
tapi di dalam kasih. Lanjut, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara, kalau kita sudah baca ayat ini, maka gampang sekali untuk menilai pengajaran dari hamba Tuhan. Karena begini ya masalahnya, ya. Kita semua jelas tidak mungkin mau diajak orang membaca kitab yang lain. Pasti tidak mau. Tapi kalau ada orang datang pakai Alkitab, ya kita sih biasanya nggak meragukan. Tapi setelah sekian waktu saudara belajar dengan hamba Tuhan itu, walaupun pakai Alkitab, ingat, saudara dibawa ke arah Kristus Yesus Tuhan atau ke arah si hamba Tuhan. Ya, saya ulangi, saudara akan dibawa, ya, ke arah siapa? Ya, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa dibawa ke arah yang lain yang bukan Kristus Yesus, berarti kita sedang mendengar pengajaran yang salah. Saya ulangi, kalau kita sedang mendengar Tuhan, firman Tuhan, tapi dibawa yang bukan ke arah Kristus, maka kita sedang hidup di dalam arah yang salah. Saudara, perhatikan kebenaran ini. Maka itu kita mendengar pengajaran dibawa ke arah mana? Puji Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahnya itu Efesus pasal yang keempat ini. Maka itu kita harus tahu Kristus yang adalah kepala. Ini luar biasa. Ya. Jadi saudara, inilah sikap hidup yang harus kita perhatikan baik-baik. Walaupun pakai firman Tuhan, saya ulangi, walaupun pakai firman Tuhan, kita tidak boleh menyerah kalah. Kita harus cek firman itu meragukan atau tidak. Firman itu ke arah yang benar atau tidak. Jadi jelas sekali kita harus dibawa ke arah Kristus Yesus Tuhan kita, bukan ke arah si hamba Tuhan atau si pendeta itu. Nah, saudara, kita tahu bagaimana adat istiadat orang Yahudi itu, yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya hebat, kelihatannya benar. Saudara, akhirnya Tuhan yang diselewengkan. Maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kita harus hati-hati supaya kita tidak salah. Jelas ya? Jadi ini satu-satunya cara untuk kita tidak salah menemukan, menentukan pengajaran firman ini benar atau tidak. Selalu menanyakan, kita ini dibawa ke arah mana? Kita ini diajak ke bagian siapa? Ke bagian mana dalam hidup ini? Walaupun pakai Alkitab,
Maka itu kalau kita dibawa ke arah Kristus dan kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, bukan ke diri hamba Tuhan itu, maka kita harus meninggalkan orang itu dan selamatkan teman-teman kita, selamatkan teman-teman kita, supaya mereka tidak makin tersesat jauh dalam hidup mereka. Oke? Nah, sekarang kita akan buka Matius 15. Agak panjang pembacaan, saya akan persingkat ya. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Ya, Matius 15 ayat 1 sampai 20. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan." Nah, ini ada hamba-hamba Tuhan seperti ini. Orang tuanya susah, maaf, tapi tetap memaksa perpuluhannya diminta. Hormati Tuhan, jangan orang tuamu. Wih, itu kejam sekali. Ada ya hamba Tuhan mengajarkan seperti itu karena memaksa. Oke. Tetapi kamu berkata, ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Ini jahat. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itu yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, saudara, orang-orang beragama, orang-orang yang merasa dirinya suci karena melakukan tata cara ibadah agama mereka, mereka itu pasti tidak suka kepada kebenaran. Maka itu akhirnya kebenaran itu ditentang oleh mereka. Wah, ini menyedihkan sekali keadaan seperti itu. Saya lanjut ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Oke, saya simpulkan pembacaan yang panjang ini. Jadi agama, adat istiadat
Itu hanya penampilan luar supaya orang melihat. Tapi yang Tuhan minta itu hidup kita. Dari dalam ini bagaimana sikap kita. Saudara, maka itu penting sekali. Bukan ritual keagamaan yang Tuhan pentingkan. Saya ulangi, bukan ritual keagamaan yang Tuhan pentingkan, tapi sikap hati ini yang gak dilihat oleh orang. Itu yang terutama. Saya nyimpang dikit, saya minta maaf. Saya minta maaf. Daerah-daerah Kristen di Indonesia itu daerah-daerah yang 90% lebih itu daerah miskin. Padahal daerah Kristen. Loh kok bisa? Daerah-daerah termiskin di Indonesia. Maaf ya saudara yang belum tahu supaya tahu. Daerah-daerah provinsi yang termiskin di Indonesia itu 90% itu daerah Kristen. Di mana gedung-gedung gerejanya besar-besar, gedung gereja. Tapi kenapa kemiskinan dan segala jenis dosa itu jauh lebih ngeri dibanding bukan daerah Kristen? Karena adat istiadat yang dianut oleh mereka, yang diturunkan dari nenek moyang mereka, itu dihormati lebih tinggi daripada firman Tuhan. Saya buktikan dengan dua hal. Daerah-daerah Kristen di Indonesia ini saya buktikan dengan dua hal. Satu, adat pernikahan yang mas kawinnya mahalnya luar biasa. Dua, upacara adat untuk orang meninggal. Nah, dua macam adat ini, adat perkawinan dan adat orang meninggal, itu yang memiskinkan orang. Loh kok bisa? Wih saudara, maaf saya nggak menyebut daerah tertentu, pasti saudara tahu. Di daerah-daerah Kristen yang masih pakai adat istiadat orang tua, yang dipercaya dari nenek moyangnya, itu kalau ada orang meninggal, keluarga itu biasanya setelah itu jatuh miskin karena harus hutang, harus membuat acara yang miliar, nggak cuma ratusan juta, harus diadakan. Begitu pula dengan adat mas kawin. Nah, itulah yang merupakan kebencian Tuhan. Kenapa gereja tidak punya kuasa untuk menyatakan kebenaran itu? Ya karena sejak awal sudah salah. Sehingga adat mereka itu memiskinkan orang. Saudara, itu ngeri sekali. Saya ulangi, ngeri sekali. Maka itu ketika firman tidak dijunjung lebih tinggi daripada apapun, tapi ada yang lain yang dijunjung lebih tinggi dari firman, maka disitulah terjadi kerusakan dan kehancuran. Jadi itu adat istiadat itu. Maka itu hari ini saudara, mari kita mengambil keputusan bahwa firman Tuhan kita junjung jauh lebih tinggi daripada apapun juga yang ada di dalam hidup manusia. Nah, selama ada sekelompok manusia masih menjunjung adat lebih tinggi
Ini nggak cuma adat Yahudi saja. Pokoknya adat. Bukan Tuhan melawan adat, tidak. Ada adat yang baik. Ada adat nenek moyang, ya, suku-suku tertentu yang mampu menjaga alam, yang mampu melindungi alam sehingga nggak boleh dirusak. Ada. Nah, adat itu bagus supaya ekosistem tidak rusak, sumber air tidak rusak, semua fauna flora di situ nggak rusak. Karena ada orang-orang rakus yang ingin merusaknya itu. Nah, jadi kita harus tahu adat yang mana yang kita junjung, yang kita pakai, yaitu adat yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau adat yang salah, apalagi pakai ritual-ritual tertentu, apalagi yang mengundang roh-roh atau arwah-arwah tertentu, maafkan saya, harus kita tegaskan. Itu merusak. Dan Tuhan tidak mau dinomor duakan. Tidak mau. Ya Bu, karena gangguan sinyal sehingga video tidak ditampilkan. Ada yang tanya itu. Mungkin nanti ya, kalau sudah mulai lancar. Nah, saudara, jadi saingan Tuhan adalah kebohongan setan yang memutar balik firman, membuat orang jadi ragu-ragu. Oh iya ya, Tuhan mungkin ngomongnya nggak begitu. Nah, disitulah si kunyuk itu mulai tampil. Nah, Keluaran 34 ayat yang ke-14, supaya kita tahu siapa Tuhan kita dan jangan disandingkan dengan yang lain. Ya, Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Sebab Keluaran 34 ayat 14. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, kepada Tuhan lain. Karena Yahweh Tuhan yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Saudara, ada banyak nama Tuhan kita yang indah-indah, yang hebat-hebat, yang mulia. Ternyata salah satu namanya ini, buat saya jelek betul. Namanya cemburuan. Dan cemburuan C-nya ditulis pakai huruf besar. Jadi memang nama. Nah, kita sekarang tahu. Kalau dia disebut Tuhan yang cemburuan, berarti dia tidak mau diduakan. Ya, dia tetap Tuhan di atas segala-galanya. Nah, yang membuat Hawa bisa terpengaruh dan Adam juga dengan kata-kata si setan itu karena buat hidup mereka Tuhan bukan pemegang otoritas yang paling tinggi. Maka itu mereka mendengarkan suara yang lain. Nah, seperti itu dalam hidup kita, saudara. Kalau dalam hidup kita ini, ya saya ulangi, kalau dalam hidup kita ini ada yang lain selain Tuhan Yesus, maka dia cemburu karena dia nggak mau diduakan. Nah, ada hal yang sama jahatnya tentang hukum adat yang membuat Tuhan jadi nomor 2. Ada yang sama jahatnya dengan hukum adat itu. Apa itu? Uang. Karena Matius 6 ayat 24.
Jangan ada dua Tuhan di hidupmu. Saya ulangi, Matius 6:24. Jangan ada dua Tuhan di hidupmu. Siapa itu? Aku, kata Tuhan Yesus, dan Mamon. Berarti Tuhan sendiri menyejajarkan posisinya dengan Mamon. Tuhan yang bicara loh. Maka itu gak cuma adat yang bisa merusak kebenaran, tapi uang itu merusak juga. Maka itu dengan tegas Tuhan Yesus berkata, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih. Ini dia, supaya Tuhan tidak dinomorduakan. Ada yang tanya, maaf di Facebook, ini masalah adat Batak. Maaf, supaya tidak tersinggung, saya nggak bisa ngomong lebih dalam. Ya, ada tanya, bagaimana dengan yang namanya Somba Namar Hula Hula? Nah, sedikit saya tahu ini. Sebetulnya adat itu nggak salah. Tetapi kalau menggantikan posisi Tuhan dengan kalimat, aduh takut nanti ya tidak dapat berkat. Oh nanti dikatakan nggak tahu adat. Oh nanti begini, oh nanti begitu. Apalagi kalau sampai panggil, maaf, orang-orang yang sudah meninggal untuk mengesahkan sesuatu acara. Saudara, berarti Tuhan dinomorduakan karena ada satu yang kita tinggikan, yang kita angkat setara dengan Tuhan. Jadi nggak cuma adat Yahudi yang jadi masalah dalam hidup kita, tapi semua hal yang menomorduakan Tuhan. Maaf, hobi, nggak salah orang punya hobi, silakan. Tapi kalau sampai hobi itu memposisikan sama dengan Tuhan atau lebih mengutamakan hobi itu, maka kita harus mulai mikirkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Jelas ya saudara, untuk ini maka itu kita pernah belajar definisi Tuhan ya, ada di dua kalimat. Saya ulangi, definisi Tuhan ada di dua kalimat. Pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak atas hidup ini. Jadi pemilik satu-satunya atas hidup kita itu Tuhan Yesus, dan penguasa mutlak yang berhak untuk ngatur hidup kita semuanya, nggak boleh ada yang lain. Baru saudara dan saya tidak akan bisa diombang-ambingkan. Ya, saudara dan saya tidak bisa diselewengkan, diarahkan ke hal-hal yang lain. Tidak bisa. Karena hanya ada satu Tuhan dalam hidup kita ini. Maka itu kita tetap Tuhan itu nomor satu. Ini bukan bicara agama. Tolong bedakan. Nah, bagian terakhir ini saya akan bicara ini. Saudara, maaf, tidak semua hukum agama itu hukum Tuhan. Nah, ini pasti banyak yang kaget. Saya ulangi, tidak semua hukum agama itu hukum Tuhan. Tidak. Saya berikan bukti yang pertama, orang Yahudi yang tertulis di kitab suci, mereka belum taati semua. Tapi supaya dilihat orang hebat,
orang Yahudi menambahkan sekian ratus hukum nenek moyang. Ngeri. Saya ulangi. Maka itu yang menjadi kemarahan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi. Yang menjadi kemarahan itu cuma satu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan untuk lebih menghormati hukum Tuhan daripada hukum agama Yahudi. Maka dari situ kelihatan hukum agama itu belum tentu hukum Tuhan. Belum tentu. Sebab kebanyakan hukum agama itu buatan orang-orang tua dulu. Nambah-nambahin. Maka itu yang tertulis ini yang kita percayai. Karena itu sebabnya Tuhan Yesus sering bermusuhan, bertolak belakang dengan semua hukum agama orang Yahudi, adat istiadat. Ada yang tanya di Facebook, apa sama dengan doktrin ya Pak? Iya. Doktrin itu buatan manusia. Nah, saya langsung rangkum. Bukti hukum agama dan doktrin itu bukan hukum Tuhan. Saya ulangi. Bukti bahwa hukum agama dengan doktrin itu bukan hukum Tuhan. Hasilnya. Hukum agama dan doktrin itu pasti memecah belah, membuat orang terkotak-kotak. Akhirnya Tuhan tidak nampak. Orang lebih memaksakan, lebih menuntut untuk melakukan adat istiadat daripada hukum Tuhan. Dan perpecahan terjadi. Saudara, maaf. Lihat berapa waktu terakhir di Indonesia. Ya, maaf. Masalah baju-baju keagamaan jadi masalah besar. Lihat sampai hari ini gereja nggak bisa bersatu karena masing-masing mempertahankan doktrinnya. Dan setiap doktrin berkata, kami yang paling benar, kamu yang salah. Begitu kita tidak bisa melakukan doktrin itu, maka kita dianggap salah dan kita dimusuhi. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu saudara, ayo kita hari ini memutuskan yang sudah dibakukan jadi kitab suci, ya. Saya ulangi, yang dibakukan sudah jadi Alkitab ini sudah, nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Inilah kebenaran itu, inilah firman Tuhan itu, nggak usah ditambahi oleh apapun juga. Cukup ini saja. Belum pernah kita lakukan semuanya. Sehingga sombong sekali. Kalau yang tertulis saja belum kita lakukan semua, kita menambahkan dengan yang lain-lain lagi. Maaf. Jadi jelas ya saudara, sekarang ini mari kita fokus, mari kita arahkan, mari kita serius. Hanya melihat firman Tuhan itu. Nah, ini ada komen di Facebook. Betul. Kalau tidak nurut dengan doktrin, kita dibilang sesat dan dikeluarkan dari organisasi. Fakta. Begitu pula orang yang tidak nurut hukum agama, akan dikucilkan. Bahwa kamu bidat, kamu begitu. Nah, ini dia. Oke. Maaf ya, di IG ada yang tanya. Saya harus jawab. Mohon maaf Bapak, bagaimana dengan persepuluhan? Beberapa gereja terdapat perpecahan tentang persepuluhan. Bagaimana menurut Bapak? Saya akan jawab. Ya berarti saudara baru gabung pertama kali ini.
dengan Zoom kita ini. Yang bertanya, saya nggak sebut namanya. Perpuluhan itu sangat tidak penting. Kenapa saya berani berkata? Dan saya harap tidak ada perdebatan. Saya hanya menjawab yang bertanya. Kenapa saya berkata perpuluhan tidak penting? Ada 3 alasan. 1, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita memberi perpuluhan. Tapi Tuhan Yesus menyuruh kita hidup taat, hidup kudus, hidup menjauhi dosa. Itu juga ada di kitab Taurat. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita. Karena andalan kita, pusat hidup kita kan Tuhan Yesus, bukan adat. Yang kedua, kalau kita baca baik-baik kitab Maleaki yang sering dipakai oleh gereja yang sibuk dengan perpuluhan, 4 pasal kitab Maleaki itu 100% firman Tuhan untuk para imam, bukan untuk umat atau jemaat. Maka itu sedih ketika hamba-hamba Tuhan memaksa memberi perpuluhan menggunakan kitab Maleaki. Salah. Justru Maleaki itu untuk kami hamba-hamba Tuhan, bukan untuk umat. Nomor 3, percayalah Tuhan kita tidak mata duitan. Percayalah Dia memberkati kita bukan karena kita memberi Dia perpuluhan. Saya percaya semua setuju. Ya. Jadi saya ulangi 3 hal perpuluhan tidak penting. 1, Tuhan Yesus gak pernah menyuruh. Tapi hidup kudus, hidup taat, bertobat, serius. Dia suruh. 2, kita harus tahu bahwa kitab Maleaki itu untuk imam, bukan untuk umat. Jadi para hamba Tuhan tidak boleh khotbah Maleaki 3:10 untuk mengancam jemaat. Hati-hati loh, ada belalang pelahap dan sebagainya. Enggak. Yang ketiga, Tuhan kita enggak mata duitan. Artinya Tuhan tidak memberkati kita gara-gara kita memberi perpuluhan. Oh enggak, itu konsep yang salah. Banyak orang tidak memberi perpuluhan, hidupnya juga diberkati. Jelas ya? Oke, jangan berdebat. Nggak penting buat hidup kita. Yang penting kita taat, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, taat pada hukumnya. Itu saja. Ayat yang terakhir. Ya. Jadi segala sesuatu harus Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi tidak perlu hal-hal lain yang kita perlu tambahkan dalam hidup. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Nah, tulisan itu adalah kitab suci ini. Yang gak perlu ditambahi, gak perlu dikurangi, dan tidak perlu diragukan kebenaran dan otoritasnya. Maka itu saya lupa nambahkan. Hamba-hamba Tuhan yang menggunakan Alkitab untuk mengajar, biasanya yang tidak murni, mereka cari tambahan dari buku-buku lain. Nah, ini harus hati-hati. Maka itu kalau saudara mendengar hamba Tuhan mengajar lalu nyebut ada buku ini, ada sejarah itu, lalu dimasukkan untuk kita taati,
cepat tinggalkan mereka. Jelas mereka salah. Jadi 2 Timotius 3 ayat 16 ini mutlak. Bisa salah dalam terjemahan, tapi tidak bisa salah di dalam kuasa dan otoritas. Saya ulangi, bisa salah dalam terjemahan, tapi tidak pernah salah dalam otoritas dan kuasanya. Inilah firman Tuhan itu. Jadi hati-hati dengan adat istiadat. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menggunakan Alkitab tapi membuat kita ragu-ragu. Mungkin iya. Ingat tadi Kejadian 3 ayat 1. Maka mulai hari ini kita tidak perlu lagi takut. Ya, karena kita sudah punya cara. Kita nggak akan tersesat. Kalau saudara mendengar pengajaran tidak dibawa ke arah Yesus, tapi dibawa ke arah hamba Tuhan itu. Apalagi soal materi, soal uang, harus ke dia. Wah, itu sudah mulai berbahaya. Sudah, jangan. Melarang, tidak boleh memberi persembahan ke tempat lain. Nah, sudah jelas salah. Ya, jadi nggak cuma adat Yahudi yang merusak firman Tuhan, tapi banyak hal yang kita sudah pelajari hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, ada komen di Facebook. Tuhan Yesus satu-satunya. Kita tidak perlu yang namanya Yesus plus ini, Yesus plus adat, Yesus plus. Betul? Nggak usah. Yesus itu Yesus. Hidup taat, hidup kudus. Puji Tuhan, selamat kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.